Salve Fratres, saya mau mengajak kita untuk menanggapi pelajaran yang sederhana ini. Menarik sekali. Mari kita lihat, nanti saya bukakan ya. Pak, doktrin tentang Semper Virgo yang mengajarkan bahwa Maria tetap perawan seumur hidupnya itu masih berlaku sampai hari ini atau sudah ada konsili yang mengubahnya atau gimana? Masih sampai hari ini. Masih sampai hari ini. Ya itulah sebab Pak, doktrin tentang Semper Virgo yang mengajarkan bahwa Maria tetap perawan seumur hidupnya itu masih berlaku sampai hari ini atau sudah ada konsili yang mengubahnya atau gimana? masih sampai hari ini. Masih sampai hari ini. Ya itulah sebab kalau saudara lihat sebenarnya perdebatan di media sosial juga masih sampai hari ini kok. Ya. Bahkan mereka sampai percaya bahwa Maria itu adalah penggenapan dari tabut perjanjian. Nah, itu. Ya, tabut perjanjian yang suci itu. Dan karena itu Maria itu suci, dan karena itulah maka dia tetap perawan abadi. Sampai hari ini mereka tetap percaya demikian. Gereja Ortodoks juga. Makanya Pak Bambang Nursena yang gereja Ortodoks juga percaya seperti itu. Ya, walaupun saya berteman dengan dia, tapi dalam hal ini saya juga gak setuju juga dengan Pak Bambang dalam hal itu. Karena pertanyaan lanjutannya juga itu, Pak. Karena menurut beberapa orang Katolik bahwa tabut perjanjian itu adalah gambaran dari Maria. Nah, kenapa itu, Pak? Ya, nah makanya menganggap itu sebagai gambaran itu atas dasar apa? Nah, apa pemahaman mereka menyamakan itu gambaran tabut perjanjian itu? Karena begini ya, karena tabut perjanjian itu ngisinya dua loh batu kan? Firman kan? Berarti firman itu ada di dalam tabut perjanjian. Bukankah Yesus itu sang firman? Sang firman itu ada di dalam rahim Maria. Karena itulah maka Maria itu adalah digambarkan dengan tabut perjanjian. Jadi cocokologi sekali sebetulnya. Harusnya atas dasar apa menyamakan itu saja. Kalau semua persamaan dianggap sebagai menggambarkan itu bisa rumit itu. Ya harus ada dasar kita membuat penyamaan. Tapi ya gereja Ortodoks juga percaya semacam itu. Makanya seperti siapa itu? Elia Miron itu. Itu juga percaya begitu. Ya tapi itu kepercayaan yang ngawur saja menurut saya. Tidak punya dasar yang kuat untuk itu. Kesimpulan sudah kemana-mana. Sedikit devosi terdengar luhur, langsung dituduh mendirikan tahta. Tenanglah om, jangan terburu, bedakan sumber dan saluran. Allah memberi, Maria memohon, bukan merebut kekuasaan. Oh, sholat curiga. Periksa, jangan mudah termakan godaan ngawur. Cocokologi. Let's go. Vamonos. Begini ya, anak-anak atau om. Kita belajar tipologi dulu ya. Pelan-pelan. Seperti anak SD. Om bilang Maria sebagai tabut perjanjian itu cocokologi. Oke. Baik. Kita ambil buku tulis ya. Siapkan. Jangan buru-buru kasih nilai merah sebelum membaca teks. Pelajaran pertama, apa itu tipologi? Tipologi itu bukan ada satu benda mirip benda lain, maka sama. No, itu bukan tipologi. Bukan begitu, Om. Tipologi adalah ketika tokoh, benda, atau peristiwa perjanjian lama menjadi pola yang mencapai kepenuhannya dalam perjanjian baru. Ya, contoh gampang. Adam, Kristus. Paskah Israel, Kristus. Mana Kristus sebagai roti hidup. Apakah Yesus secara fisik adalah roti mana? Sondeto. Nah, anak kelas 3 SD saja sudah bisa mulai mengerti kan? Oke. Pelajaran kedua. Tabut itu membawa apa? Tabut perjanjian membawa tanda kehadiran Allah dan firman perjanjian. Sekarang Maria membawa siapa? Yesus Kristus, sang firman yang menjadi manusia. Jadi perbandingannya bukan ada barang di kotak, ada bayi di perut, wah cocok. Itu versi karikatur dari Om sendiri, Om berdua mungkin. Perbandingannya jauh lebih teologis. Tabut lama membawa tanda kehadiran Allah, Maria membawa Allah sang sabda yang menjelma. Yang pertama bayangan, yang kedua kepenuhan.
Pelajaran ketiga, buka Lukas bab 1. Nah, ini yang sering tertinggal di halaman berikutnya. Dalam 2 Samuel bab 6, tabut dibawa ke daerah pegunungan Yehuda. Dalam Lukas bab 1, Maria pergi ke daerah pegunungan Yehuda. Daud berkata, "Bagaimana tabut Tuhan dapat sampai kepadaku?" Elizabeth berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Tabut tinggal di rumah Obed Edom 3 bulan. Maria tinggal bersama Elizabeth kira-kira 3 bulan. Di depan tabut, Daud melonjak dan menari. Di depan Maria yang membawa Kristus, Yohanes melonjak dalam rahim Elizabeth. Om berdua, kalau cuma satu kemiripan, boleh berteriak cocokologi. Tapi kalau penulis menyusun serangkaian paralel, anak SD pun akan bertanya, "Pak Guru, jangan-jangan Lukas memang sedang membuat hubungan antara Maria dan tabut?" Nah, itu baru namanya membaca teks. Pelajaran keempat, tapi tidak ada ayat yang bilang Maria sama dengan tabut. Betul. Dan Paulus juga tidak menulis Adam adalah tipologi Kristus menurut definisi Kamus Teologi halaman 37. Ya kan? Bahasa simbolik dan tipologis memang tidak selalu bekerja seperti soal pilihan ganda. A, Maria adalah tabut. B, Maria bukan tabut. C, semua jawaban benar. Kitab suci harus dibaca, bukan sekedar dicari kata kuncinya dengan Ctrl F. Tahu pakai komputer kan? Ctrl F. Pelajaran kelima, lalu apa hubungannya dengan Semper Virgo? Nah, di sini juga jangan lompat seperti katak. Argumen Katolik mengenai keperawanan Maria yang tetap tidak berdiri hanya pada satu analogi tabut. Jadi kalau Om berdua atau sendirian berhasil menyerang satu analogi sekalipun, Om belum otomatis membantah Semper Virgo. Ini pelajaran logika dasar. Menyerang salah satu argumen tidak sama dengan membuktikan kesimpulan lawan salah. Contoh anak SD. Budi berkata rumah terbakar karena 1, ada asap, 2, ada api, 3, alarm berbunyi. Lalu Om berkata bahwa alarm kadang bisa rusak. Betul. Tapi rumahnya masih tetap terbakar kan Om? Dan yang paling lucu, Om berdua sendiri mengakui bahwa keyakinan mengenai keperawanan tetap Maria dan hubungan Maria dengan tabut bukan cuma kepercayaan Katolik. Kalian berdua juga menyebut bahwa tradisi ortodoks mempertahankan hal itu. Jadi persoalannya bukan Katolik zaman modern tiba-tiba menemukan cocokologi. Persoalannya adalah apakah pembacaan tipologis kuno ini punya dasar tekstual? Dan jawabannya ya, ada pola tekstual yang memang harus dijelaskan. Kalau mau menolaknya, silahkan. Tetapi bantahlah paralel 2 Samuel bab 6 dan Lukas bab 1 satu persatu. Jangan hanya dengan berkata, cocokologi, ngawur, menurut saya tidak kuat. Karena anak-anak, hari ini kita belajar satu hal penting. Menurut saya ngawur itu bukan metode eksegesi. Bel berbunyi dan pelajaran selesai. Besok kita belajar satu bab yang sedikit lebih sulit. Saudara-saudara Yesus, mengapa kata Adelphoi tidak otomatis berarti anak kandung Maria? Bawa Alkitab, tidak perlu bawa stempel. Aduhoi! Siap anak-anak? Kalau belum baca Lukas, jangan cepat pukul meja. Buka dulu 2 Samuel, baru kita baku omong. Om bilang Maria tabut, itu cocokologi saja. Karena firman dalam tabut, Yesus dalam rahim Maria. Aduh Om, jangan begitu, anak SD bisa tertawa. Tipologi bukan tebak-tebak, bukan main sambung kata. Adam tunjuk pada Kristus,
roti hidup. Paskah lama menuju salib, masa semua disebut ngibul. Kalau pola kitab suci, langsung Om bilang cocokologi. Nanti separuh perjanjian baru Om potong sendiri pagi-pagi. Hey, Om baca pelan-pelan, jangan baru satu ayat sudah lari kesimpulan. Hey, Om buka halaman Lukas 1 dengan Samuel 6. Tabut naik ke pegunungan, Maria juga ke pegunungan. Daud lompat depan tabut, Yohanes lompat dalam kandungan. 3 bulan, aduh Om, kok kebetulan terus? Kalau satu mungkin kebetulan, kalau banyak masa mata tutup. Daud bilang penuh gentar, bagaimana tabut datang padaku? Elizabeth berseru pula, siapa aku? Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Om, kalimatnya bukan fotokopi, tetapi polanya terang sekali. Lukas bukan anak kemarin sore, dia tahu kitab Israel sendiri. Hey Om, jangan panas dulu, kita belajar seperti kelas 1. Cari pola, baca konteks, baru bicara teologi itu. Tabut membawa tanda firman, Maria membawa sang firman. Yang satu bayang perjanjian, yang satu Kristus sungguhan. Om, jangan buru-buru, stempel ngawur simpan dahulu. Sebab menurut saya tidak kuat, belum jadi argumentasi. Aduh, naik kuda menuju Soe, singgah sebentar beli jagung bose. Kalau eksegese cuma menurut beta, anak sekolah pun bilang itu bukan metode. Petik sasando dekat pohon lontar, angin timur pukul pelan-pelan. Kalau mau bantah, bantah yang benar, jangan ketemu pola lalu bilang kebetulan. Lalu Om bilang lagi, mana ayat bilang Maria tabut? Aduh sayang. Kitab suci bukan formulir kantor yang semua harus tulis judul. Mana ayat berkata persis Kristus adalah Adam baru? Tetapi Paulus buat paralelnya, dan gereja membaca maksudnya. Tipologi bukan cari kalimat A sama dengan B. Tipologi membaca bagaimana janji lama digenapi kembali. Maria ke Yehuda, Maria ke Yehuda. Daud melonjak, Yohanes melonjak. Maria 3 bulan, Maria 3 bulan. Baca dulu Om pulang jangan marah, Alkitab bukan senjata lempar orang. Kalau mau debat mari membaca teks bicara, ego pulang belakang. Maria bukan Allah, tabut pun bukan Allah, tetapi tabut membawa kehadiran. Maria membawa San Allah menjelma. Jadi kalau Om mau menolak, silakan kasih argumentasi, tetapi jangan setiap tipologi diberi nama cocokologi. Di bawah lontar ayam berkokok, matahari timur naik perlahan. Om masih bilang ini cocok-cocok. Om,
Lukas sudah tulis dari dulu, beta cuma suruh om baca pelan-pelan. Lelelelele. Baca pelan-pelan, jangan jokokologikan semua tipologi. Tamat.